Halo semuanya, saya Indra Fata dan sekarang saya ada di Jogja City Mall. Dan sebelah sini adalah Mitsubishi Xpander Cross yang baru saja mengalami facelift di tahun ini. Untuk seperti apa? Kita simak videonya. Nah, jadi setelah keluarnya versi standar facelift di tahun 2021 lalu yaitu Xpander. Nah, di tahun 2022 ini Mitsubishi meluncurkan versi dari Xpander Cross alias versi SUV crossover dari Xpander. Xpander kan memang desainnya kan SUV banget nih, tapi sekarang dibikin lebih tangguh lagi dengan namanya Xpander Cross. Nah, ubahnya di sini memang lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, karena tahun sebelumnya itu kan memang dia sempat berubah tapi cuma di bagian dashboard sama transmisi VT. Nah, tapi di sini sama eksterior lebih gagah gantung juga ya. Apalagi dia punya desain grill yang dibuat lebih tegak dan besar, membuat kesannya sangat SUV banget. Berbeda dengan Xpander yang sangat meruncing bagian panel chrome dynamic seperti ini. Lihatnya panel grill juga cukup besar, lebih besar bandingkan sebelumnya. Lalu dia juga ada lampu senja LED, dan di lampu tengahnya ini ada lampu utama di sini yang sudah menggunakan LED proyektor 3 buah. Dan kalau di sini openingnya tuh dibikin gelap sehingga berbeda dengan Xpander biasa. Dan di sini juga ada LED fog lamp. Terus di sampingnya juga ada pelek 17 inci dengan desain berbeda dengan Xpander, dan di bagian samping sini memang sama dengan Xpander tapi dengan tambahan over fender dan juga side body seperti ini. Sekarang ke bagian belakangnya. Nah, sekarang saya di bagian belakang dari Mitsubishi Xpander Cross facelift. Dan sebelah sini memang ada bagian belakangnya dengan lampu belakangnya yang sama persis seperti Xpander yang standar dengan model T-shape di bagian belakang seperti ini, berkesannya lebih futuristik. Lalu di sini juga ada emblem Xpander Cross yang baru dan berbeda dengan Xpander biasa. Dan di bawah sini juga ada bagian bawah hitam yang memanjang dari bagian samping sana, dan paling bawah adalah bumper belakangnya yang bentuknya mirip dengan bumper di depannya sana. Nah, sekarang kita buka ke bagasinya. Bagasinya itu memang sama dengan Xpander biasa. Kayak kita bisa lipat juga jok belakang ini kalau misalkan masih kurang besar sampai ke 17 kilo, sehingga menghasilkan ruang bagasi yang lebih besar. Dan tempat di sini juga ada door laci bawah, ini bisa dibuat buat taruh sepatu atau barang basah, serta ada tempat buat penyimpanan tempat darurat seperti itu. Lalu sekarang tuju ke bagian interiornya. Karena saya di interior dari Xpander Cross facelift. Di sini dia memang sudah sejak tahun lalu ya sudah mendapatkan dashboard yang sama seperti Xpander biasa, tapi dia warnanya berbeda. Kalau di Xpander dia dominannya beige, warnanya cerah, tapi kalau di sini dia lebih gelap dan dia kombinasinya ada hitam sama biru. Jadi di sini bagian softpan di sebelah sini dia warnanya biru, sehingga kesannya tuh beda banget. Biasanya kalau ya sport seperti gini kan full black semua, tapi kalau ini ada warna biru ini yang juga ada dalam jok juga, sehingga kesannya tampak anti mainstream. Nah, di bicara mengenai perubahan di interior ya, yang paling kerasa dia justru di bagian setir dan pak instrumennya, karena dia benar-benar ngambil dari Pajero Sport kakaknya sendiri. Jadi nggak perlu modifikasi ganti setir, ganti speedo itu, karena dari pabrik sudah langsung dikasih speedometer digital dan speed setirnya dari Pajero Sport. Nah, bicara mengenai pak instrumennya atau speedometernya, dia memang sudah full digital. Ukurannya itu 8 inci, jadi desain itu persis seperti Pajero Sport, tapi bisa kita ganti-ganti tampilannya, terus juga fitur-fitur bisa dari sini. Bahkan dia juga punya indikator AYC atau Active Yaw Control yang untuk bisa meningkatkan kestabilan dari mobil Xpander Cross ini. Memang teknologi juga ada laser evolution, Pajero segala macam ya. Ini pokoknya sudah ada di teknologi mobil ini. Kemudian juga setirnya ini persis diambil dari Xpander Cross, dan untungnya semua tombolnya hampir lengkap semuanya, khususnya di tipe otomatis. Contohnya di sini ada sebelah kiri buat mengatur MID dan juga buat audio, telepon. Lalu di sini juga ada cruise control. Jadi memang mobil sudah punya cruise control juga, serta buat Bluetooth teleponi. Lalu ini head unitnya dia ukurannya 9 inci, touchscreen, dan katanya sudah modelnya terintegrasi, di mana dia punya smartphone connection ya. Dia sudah ada Android Auto, Apple CarPlay, bisa muter radio, ada mirroring juga di sini. Pokoknya cukup lengkap head unitnya. Lalu sini juga AC sudah digital seperti ini. Lalu di bawah sini juga ada wireless charging. Jadi buat HP yang sudah support fitur wireless charging bisa kita masukin HP taruh di sini saja. Lalu juga punya USB port, dan sini juga ada transmisi CVT-nya seperti ini, dan ada rem pakai elektrik. Di sini juga ada armrest yang cukup besar ukurannya sebelah sini.
ada cup holder juga. Nah, lalu mengenai posisi duduknya juga cukup enak ya, legroomnya, kemudian ini semua pas lah begitu untuk sebuah ukuran low SUV, nggak ketinggian tapi juga nggak terlalu kerendahan. Dan mengenai fitur safety sendiri standar ya, dia masih 2 buah airbag, ada ABS, EBD, stability control dan hill assist, dan juga tadi ada active view control untuk meningkatkan stabilitas dari Xpander Cross ini. Sekarang menuju ke bagian jok baris keduanya. Sekarang saya ada di jok baris kedua dari Xpander Cross Facelift, dimana memang tidak ada banyak ubahan banyak di sini. Terlebih hanya ada jok yang jadi warna biru seperti ini, dan memang jok belakangnya ini cukup empuk karena sudah full fluid semuanya, dan dilengkapi dengan armrest yang kalau nggak dipakai itu bisa kita pakai buat tempat duduk di baris tengah seperti ini. Jadi armrestnya cukup gede ya, karena masuk juga cup holder 2 buah, bisa buat taruh minuman di sebelah sini. Nah, terus dia standar, dia tetap ada double blower, bisa kita atur kecepatan anginnya biar suhu ini jadi cepat dingin dan lebih nyaman selama perjalanan. Dan sini juga ada kantong yang banyak banget karena dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 buah penyimpanan. Ini bisa buat taruh kayak HP, ini buat taruh kayak majalah, apa segala macam yang gede-gede sebelah situ. Lalu di bawah sini juga ada USB port, dan USB portnya ada 2 macam ya. Jadi sesuai dengan teknologi sekarang ini yang memang kabel itu bisa macam-macam USB-nya seperti itu. Nah, sekarang kita menuju ke bagian baris ketiganya. Terakhir saya berada di jok baris ketiga dari Xpander Cross Facelift, dan memang ubahnya juga tidak banyak, hanya jok yang tadi warna biru seperti ini. Dan memang secara legroom dan headroom ini tergolong cukupan, tidak terlalu lega tapi juga nggak terlalu sempit. Samping sini juga ada buah cup holder kiri dan kanan ada, dan dia juga ada tambahan power outlet double spot, jadi kita bisa ngecas buat itu gadget, tapi harus pakai adapter dulu. Dan sini juga ada gantungan, ini semacam bukan gantungan tapi ini buat tempat taruh seatbelt, karena memang seatbelt di Xpander ini sudah lengkap semuanya, seatbelt 3 titik untuk 7 orang penumpang. Jadi taruhnya di sebelah sini, di tengah sana seperti itu. Kalau misalkan tadi merasa kurang besar bagasinya, juga bisa ngelipat joknya di sebelah sini, atau kalau mau agar bahan di belakang bisa kita tarik ke sini. Sekarang menuju ke kesimpulannya. Oh, tadi lupa bilang sebelum mengejar kesimpulan, jadi Xpander Cross ini dia mesinnya tetap 1500 cc 421 seperti Xpander biasa dengan dua transmisi yaitu manual dan CVT. Dan di versi V sekarang ini dia cuma ada 2 tipe, yaitu manual dan juga premium CVT. Jadi premium CVT yang ada tadi ya jok kulit segala macam fitur-fitur yang di transmisi CVT ini. Nah, kesimpulan di mobil ini adalah ini sebagai eksistensi bahwa Mitsubishi ini tetap bisa bersaing dengan kelas LSUV, apalagi sekarang BRV udah all new, kemudian juga Rush Terrier masih merajai pasar walaupun model belum facelift, tapi Xpander dia tampilan gagahnya jadi lebih makin gagah, khas dengan dynamic shield-nya seperti itu, dan juga fitur-fitur juga tergolong cukup bisa membantu lah meskipun harganya sudah mencapai 330 jutaan yang tipe CVT ini. Jadi tadi review mengenai Mitsubishi Xpander Cross Facelift yang baru launching di Gias 2022 Agustus kemarin. Terima kasih buat kalian sudah nonton video ini. Jangan lupa juga klik like, share juga komen video ini ya. Dan juga terima kasih juga buat Mitsubishi Jogja yang berikan kesempatan saya untuk mereview Xpander Cross Facelift di Jogja City Mall. Jangan lupa juga untuk follow Instagram saya @asgurfatan untuk mendapatkan informasi baru seputar dunia otomotif. Saya mulai lagi di video selanjutnya. Bye bye.